Oke, di video selanjutnya ini saya akan membahas inverse matrix. Tapi sebelum masuk di inverse matrix, kita pelajari dulu, kita pahami dulu apa itu minor, cofactor, dan adjoint ya. Jadi perlu sekali memahami tentang minor, cofactor, apalagi adjoint ya, untuk belajar inverse matrix ya. Jadi ke sini dulu. Nah, di sini ingat ada 3 hal, minor, cofactor, dan adjoint. Contohnya, misal diketahui matriks A seperti ini, maka minornya bagaimana? Minor itu simbolnya M. Ya, jadi M11 itu maksudnya adalah minor dari baris pertama kolom pertama. M12 minor dari baris pertama kolom kedua. M13 minor dari baris pertama kolom ketiga. Ingat, pokoknya baris duluan. Jadi angka-angka kecil ini, indeks ini ya, itu yang pertama itu menandakan baris, yang kedua menandakan kolom. Nah, selanjutnya berarti M11 berarti kita cukup perhatikan M11 justru malah gini, baris pertama kolom pertama tidak diperhatikan. Tutup baris pertama, tutup baris pertama kolom pertama seperti ini, sehingga hanya menyisakan 5, 1, 4, 2 ya, determinan 5, 1, 4, 2. Jadi minor itu ada hubungannya dengan determinan nih, simbol determinan. Maka bagaimana nilai dari determinan 5, 1, 4, 2? Kita sudah belajar kan tadi, berarti 5 kali 2 adalah 10, lalu dikurang 1 kali 4 adalah 6 ya. Jadi ingat, 5 kali 2 adalah 10, lalu 1 kali 4 adalah 4, dikurangkan dapat 6. Jadi minor 11 itu adalah 6. Nah, contoh lagi yang ini, M21. Berarti baris pertama kolom, baris kedua ya, baris kedua kolom pertama. Baris kedua yang ini kita tutup. Ini nggak boleh dilihat ya, yang tengah. Saya coret tipis. Oke. Lalu baris kedua sudah kolom pertama. Ini kolom pertama. Coret. Maka yang terlihat hanyalah 43, 42. Nih, 43, 42. Bagaimana determinannya? Berarti 4 kali 2, 8, dikurang 3 kali 4, 12, yaitu min 4. Seperti itu. Ya, dan selanjutnya semua seperti itu caranya. Nah, lalu bagaimana dengan cofactor? Cofactor itu berarti adalah hubungannya dengan minor. Kalau ditanya cofactor, berarti kalian harus cari dulu minornya. Seperti ini cara minor tadi. Kalau cofactor dari A, itu berarti isinya seperti ini. M11 min M1, jadi pokoknya plus minus plus. Plus minus, pokoknya intinya plus minus ya. Plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Kayak gitu. Ya. Jadi nanti diagonalnya itu pasti plus ya nih. Nah, baru masukkan nilainya. Nilai minor yang sudah didapatkan tadi. Ya, contoh tadi ini minor yang ini kan 21 ini kan min 4 dapatnya. Ini min 4. Tapi karena dia memang harusnya min, maka min 4 gitu kan. Min dari rumus ini dan min 4-nya dari nilai M21. Min ketemu min jadi plus. Begitu ya. Jadi itu hubungan minor dengan cofactor, saling berhubungan. Kalau untuk adjoint itu sebenarnya ada hubungannya dengan cofactor, tapi sebenarnya kalau mau trik cepatnya juga bisa, ada. Nah, saya jelaskan dulu adjoint yang berhubungan dengan cofactor. Jadi, adjoint ini kan diketahui matriks A. Kalau ditanya adjoint A, berarti tulisannya gini ya, ADJA. Adjoint A itu sama seperti cofactor A ditransposkan. Ya, sama saja seperti cofactor A ditransposkan. Maka kita harus mencari dulu cofactor A. Kita udah tahu nih tadi cofactor A. Ditransposkan berarti ditukar kan. Transpos kan tadi sudah belajar tuh di video pertama kalau nggak kedua ya. Ditukar baris jadi kolom. Jadi 6 min 1 min 7 langsung berubah jadi 6 min 1 min 7. 4 min 7 8 langsung berubah jadi kolom 4 min 7 8. Ini kan cofactor A. Kalau transposnya seperti ini, maka adjoint A-nya ya seperti ini. Jadi kalau supaya mudah diingat, kita nggak usah cari cofactor, itu nggak apa-apa. Jadi diketahui suatu matriks seperti ini, contoh ya, diketahui suatu matriks seperti ini, lalu nah disuruh mencari adjointnya, berarti kita harus melalui semua ini ya. Kita harus cari dulu minornya
ya. Kita cari minor dulu, baru kita cari semua dulu. Caranya seperti ini. Nanti dicoba ya. Dicoba, nanti hasilnya kumpul ke saya. Benarkah tidak, nanti saya cek. Nah, selanjutnya kita belajar tentang inverse ya. Inverse matrix. Kenapa tadi belajar adjoint? Karena di sini ada adjointnya. Jadi, pengertian inverse matrix. Inverse matrix itu adalah sesuatu yang kebalikan biasanya ya. Jadi misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo sama, entah 2x2, 3x3 ya. Jadi matriks itu dikatakan saling inverse jika memenuhi syarat bahwa A kali B itu akan sama seperti B kali A, dan itu akan sama seperti matriks identitas. Kalau matriks identitas kan nilainya semua 1 ya. Jadi contohnya gini, ini ordo 2x2 ya. Diketahui matriks A 3152, kayak gini kan. Berarti kita kalikan A kali B. Nah, perkalian matriks tadi 3 kali 2 tambah 5 kali min 1. 3 kali 2 6, 5 kali min 1 min 5. 6 kurang 5 berarti 1. Jadi dapatnya begini. B kali A juga dapatnya begini. Maka bisa dikatakan bahwa matriks A dan B itu adalah matriks yang saling inverse. Kenapa? Karena ternyata A itu sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse gitu ya. Nih, karena tadi ketika dikalikan semua dapatnya matriks identitas. I itu identitas ya, I besar. Oke, rumus dari matriks itu sendiri adalah jika diketahui matriks A, maka inverse-nya, inverse itu tulisannya A pangkat min 1. Ini namanya inverse dari matriks A. Rumusnya 1 per determinan A dikali adjoint A. Jadi kita harus mencari determinannya, kita juga harus mencari adjointnya gitu. Nah, kalau untuk matriks ordo 2x2 itu gampang, nggak ribet ya. Jadi contoh, ada misal matriks A, A, B, C, D. Maka adjointnya kita nggak perlu cari minor kayak tadi. Kalau ordo 2x2 gampang. Adjointnya kita tinggal tukar gitu. Jadi tukarnya gimana? Jadi ini A dan D ini bertukar posisi. Posisi A ke D, posisi D ke A, seperti ini, bertukar posisi mereka. Lalu CB tetap pada posisinya namun berubah tanda. Yang tadinya positif menjadi negatif. Berarti yang tadinya negatif harusnya jadi positif, gitu ya. Mudah kalau ordo 2x2. Contoh, matriks A 3512. Maka inverse-nya gimana? Ya berarti sesuai rumus. Kita cari determinannya juga. 1 per determinan A. Determinannya bagaimana? Berarti 3 kali 2. 6 dikurang 5 kali 1, 5. Adjointnya gimana? Nah, 3 dengan 2 pindah tempat. 2 ke sini, 3 ke sini. 1, 5 yang tadinya positif jadi min 1, min 5. Nah, ini dikurangi, jadinya 1 per 1. 1 per 1 kan tetap 1. 1 kali sebuah matriks ya tetap. Berarti inilah inverse-nya. Inverse dari matriks A. Gitu. Nah, yang ini bagaimana? Contoh kedua. Nah, ini adalah matriks ordo 3x3. Maka kita harus cari dulu determinan B. Ini matriks B ya, ditanya inverse-nya. Cari determinan B. Nah, mencari determinan dari matriks ordo 3x3 itu berbeda dengan 2x2. Maka seperti ini caranya. Kita tambah kolom pertama, kolom kedua seperti ini. Baru kita kalikan 2 kali min 1 kali 0, 0. 1 kali 4 kali 2, 8. 0 kali 3 kali 2, 0. Dikurang dengan gantian, berlawanan arah. 0 kali min 1 kali 2. 0. 2 kali 4 kali 2, 16. Dikurang ya, yang bagian sini. Hasilnya dapat determinan B, min 8. Nah, setelah itu giliran adjointnya. Cari minor dulu, M11. Berarti tutup baris pertama, kolom pertama. Kayak tadi caranya. Nanti diperoleh seperti ini. Dengan proses panjang diperoleh seperti ini. Berarti kofaktornya gimana? Caranya juga sama kayak yang tadi. Dapat seperti ini. Maka adjointnya adalah kofaktornya ditransposkan gitu, baris jadi kolom nih, baris kolom 00 min 2 dia baris kedua jadi kolom kedua dan seterusnya. Baru masukkan di rumusnya. Rumusnya masih sama seperti yang atas ini. Jadi rumusnya sama, 1 per determinan dikali adjointnya. Cuma cara mencari determinan dan adjoint lah yang berbeda ketika matriks ordo 2x2 dan ordo 2x3. Nah, setelah itu ini dibagikan kan min 1 per 8 kalikan min 8. Min 1 per 8 kali min 8 berarti positif 1. Min 1 per 8 kali 0 tetap 0. Min 1 per 8 kali 4 min setengah dan seterusnya. Ini kan mengalihkan saja perkalian skalar dengan matriks toh. Dapat inilah inverse-nya. Kurang lebih seperti itu. Mudah ya.
Nah, ini ada lagi contoh ya. Ini adalah sifat-sifat dari matriks ya. Sifat-sifat matriks di sini A kali B sama dengan C, maka A itu adalah C kali B inverse gitu. Dan seterusnya ya, nanti dilihat dan dipahami. Saya langsung masuk ke contohnya. Nah, contohnya di sini matriks ada sebuah matriks A ya, misal matriks A dikalikan P itu nggak tahu matriksnya apa, dapatnya ini. Maka cara cari P-nya gimana? Nah, ingat rumus yang pertama, sifat yang pertama ya. A kali P sama dengan B. Ini B-nya, ini kan AB kali C, tapi saya pakai A kali P. A kali P sama dengan B. Maka mencari P bisa dengan inverse dari A dikalikan B. Ya, inverse-nya ke sini nih, tapi kalau pakai logika kita kan begini nih. Kalau A kali P sama dengan B, maka mencari P itu kan B per A. Atau mencari P itu adalah 1/A kali B, gitu kan. Nah, di matriks itu tidak ada pembagian matriks seperti ini. Maka 1/A ini, per A ini kita harus jadikan inverse. Dengan kata lain, B bisa dikalikan dengan 1/A ini kita tulis A inverse. Gitu, pengertiannya seperti itu. Kalau kita membagikan biasa kan, kalau A kali P sama dengan B, maka P itu B per A. Nah, itu tidak boleh di matriks. Ada per gini nih, nggak boleh. Makanya per A-nya ini atau 1/A ini kita ganti dengan inverse dari A. Gitu. Maka di sini kita tinggal menginverskan yang A ini, 1, 2, 3, 1, kita inverskan, kita kali matriks B. Nah, cara menginverskan bagaimana? Kan sudah ada tadi, 1 per determinannya dikali adjoinnya. Nanti didapatkan seperti ini. Gitu. Nah, contoh 5 juga sama demikian. Diketahui ada sebuah matriks ABC ordo 2 kali 2. Berlaku A kali B sama dengan C. Ini B-nya, ini C-nya. Maka A-nya gimana? Nah, A kali B sama dengan C. Kalau cari A berarti C itu dikalikan dengan B inverse. Nah, berarti B ini harus diinverskan dulu. Nanti dapatnya seperti ini. Baru kalikan. Setelah itu kali dengan 1/30, dapat seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya untuk inverse. Jadi semua udah dijelasin. Nanti tinggal latihan soal ujian.